Kakak, adik, kumpul yuk. Teman cerita untuk kamu. Adik, kakak, yuk bantu channel ini untuk tumbuh dengan klik subscribe, like, and share. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di ujung dunia yang beku, hiduplah burung yang unik dan menggemaskan, pinguin. Mereka tidak bisa terbang seperti burung lain, tapi jago berenang dan bertahan hidup di tengah dinginnya salju. Dalam video ini, kita akan mengungkap rahasia kehidupan pinguin di dunia es. Pinguin-pinguin itu datang, tegak dan tinggi. Mereka berjalan dengan goyangan, namun tampak anggun dan berwibawa. Ada 17 jenis pinguin. Pinguin kaisar, makaroni pinguin, raja pinguin, pinguin dengan tali dagu, pinguin biru kecil juga disebut pinguin peri, pinguin gento, pinguin Galapagos, rockhoppper pinguin, pinguin magelanik, pinguin bermata kuning. Pinguin Afrika juga disebut jackass atau pinguin kaki hitam. Yang terkecil adalah pinguin biru kecil. Tingginya sekitar 1 kaki, 30 cm. Yang terbesar dari semua pinguin adalah pinguin kaisar. Tingginya hampir 4 kaki, 120 cm. Semua pinguin memiliki punggung berwarna hitam atau abu-abu kebiruan dan perut berwarna putih. Pola di sekitar leher dan kepala merekalah yang membuat mereka tampak berbeda. Beberapa memiliki bercak warna-warni, yang lain memamerkan jambul berwarna cerah. Namun, mereka semua memiliki bentuk tubuh dan karakteristik dasar yang sama. Semua pinguin ditemukan di belahan bumi selatan. Pinguin Adelie dan pinguin kaisar tidak pernah meninggalkan Antartika. Yang lainnya hidup di Selandia Baru, Australia, Afrika Selatan, Amerika Selatan, dan Kepulauan Galapagos serta banyak pulau lainnya. Pinguin adalah burung, tetapi mereka kehilangan kemampuan terbangnya jutaan tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai menghabiskan banyak waktu untuk berburu makanan di perairan yang sangat dingin. Sayap mereka berubah menjadi sirip yang kuat dan kaku untuk berenang. Pinguin memiliki tubuh ramping dan halus yang meluncur dengan mudah di dalam air. Mereka adalah perenang dan penyelam yang hebat. Pinguin yang lebih besar dapat berenang lebih cepat dari 25 mil, 40 km per jam. Pinguin kaisar dapat menyelam lebih dalam daripada burung lainnya, sekitar 1.500 kaki, 450 meter. Sekelompok pinguin dapat tinggal di laut selama berminggu-minggu. Mereka melompat dengan anggun di dalam air untuk menghirup udara. Pinguin memakan krill, ikan, dan makhluk laut lainnya di dalam air. Musuh alami mereka adalah anjing laut berbulu dan anjing laut macan tutul, singa laut, hiu, dan paus pembunuh. Saat pinguin ingin meninggalkan air, mereka dapat melompat setinggi 6 kaki, 1,8 meter, ke pantai berbatu atau gunung es. Mereka memanjat batu dengan mudah, melompat dari satu batu ke batu lainnya. Terkadang pinguin meluncur cepat di atas salju dan es dengan cara menjatuhkan diri ke perut mereka dan meluncur. Bulu pinguin berukuran kecil dan kaku. Bulu-bulu tersebut membentuk lapisan yang hangat dan kedap air. Di tempat yang sangat dingin, pinguin memiliki lapisan bulu panjang dan halus di bawahnya. Mereka juga memiliki lapisan lemak tebal untuk menjaga mereka tetap hangat. Sekali setahun, banyak pinguin berkumpul untuk membentuk koloni yang disebut koloni. Saatnya bagi pinguin untuk kawin dan membesarkan anak-anaknya. Pada saat ini, mereka mengeluarkan suara serak dan terompet yang keras. Sebagian besar waktu, pinguin diam saja.
Betapa berisiknya tempat penangkaran pinguin dengan semua suara pinguin yang melengking. Bisa ada ratusan, terkadang ribuan, pinguin dalam satu penangkaran. Mereka tidak kesulitan menemukan pasangannya. Saat berpacaran, mereka saling mengejar. Terkadang mereka menjauhkan sayap dari tubuh mereka dan mengangkat paruh mereka tinggi-tinggi. Biasanya pasangan yang sama kawin dan membesarkan anak-anaknya bersama-sama. Sudah waktunya membangun sarang. Beberapa pinguin membuat sarang di liang atau celah berbatu. Yang lain membangun sarang di tempat terbuka menggunakan ranting dan rumput. Ada pula yang menyusun batu-batu kecil dalam bentuk lingkaran. Dua pinguin terbesar, pinguin kaisar dan pinguin raja, tidak membangun sarang. Segera setelah sarang dibangun, tibalah saatnya bertelur. Kebanyakan pinguin biasanya bertelur 2 butir. Sementara satu induk menjaga telur tetap hangat dan mengeraminya, induk lainnya mencari makanan. Pengeraman dapat berlangsung selama 30 hingga 60 hari, tergantung pada jenis pinguin. Pinguin menjaga telur dan wilayah bersarangnya dengan ketat. Pinguin raja dan pinguin kaisar hanya bertelur 1 kali. Pinguin betina dengan cepat memberikan telurnya kepada pinguin jantan. Pinguin jantan membawa telur di atas kakinya. Telur tersebut tetap hangat karena ada lipatan di perut pinguin jantan yang disebut kantung pengeraman. Pinguin jantan berjalan dengan hati-hati dalam jarak pendek tanpa menjatuhkan telurnya. Selama masa inkubasi, pinguin betina berenang ke laut untuk mencari makan. Pinguin kaisar jantan berkumpul bersama di musim dingin kutub yang dingin dan gelap. Suhunya bisa mencapai minus 60 derajat Fahrenheit, minus 51 derajat Celcius. Mereka melindungi diri dengan cara berdesakan, terus bergerak dari dalam keluar kelompok dan kembali ke dalam untuk tetap hangat. Selama waktu ini mereka tidak makan. Mereka berpuasa, hidup dari lemak tubuh yang tersimpan, dan dapat kehilangan hingga 45% dari berat badan mereka. Setelah sekitar 65 hari, telur menetas. Pinguin betina kembali sekitar waktu ini. Gilirannya untuk merawat anak pinguin. Ia menyelipkan anak pinguin di bawah kantung induknya agar tetap hangat. Kemudian pinguin kaisar jantan bebas berenang ke laut untuk mencari makan. Anak burung ini beratnya sekitar 11 ons, 308 gram, dan tubuhnya ditutupi bulu halus berwarna abu-abu. Induk burung ini memiliki makanan di perutnya. Saat anak burung ini lapar, induk burung ini akan memuntahkan atau memuntahkan makanan untuknya. Ketika sang ayah kembali, kedua orang tua bergantian memberi makan dan menjaga anak ayam tetap hangat. Anak ayam itu tumbuh. Ketika berusia sekitar 8 minggu, beratnya sekitar 4 pon, 1,8 kilogram. Sekarang anak ayam itu terlalu besar untuk tetap berada di bawah kantung induknya. Anak-anak burung mulai berkumpul dalam kelompok yang disebut krece. Mereka berdesakan bersama agar tetap hangat. Saat matahari bersinar, mereka berlarian untuk menjadi lebih kuat dan melatih keseimbangan mereka. Ketika induknya kembali, ia memanggil dengan teriakan yang hanya diketahui oleh anaknya. Anak burung itu bergegas menghampiri induknya. Waktunya makan. Anak burung itu diberi makan 1 kali dalam jumlah besar setiap beberapa hari. Butuh waktu bagi induknya untuk pergi ke laut mencari makanan. Semua pinguin dibesarkan dengan cara yang sama. Saat anak pinguin berusia 3 hingga 10 bulan, bulu-bulu abu-abu mereka mulai rontok dan bulu-bulu dewasa mulai tumbuh. Sekarang mereka disebut anak pinguin. Mereka pergi untuk hidup mandiri. Mereka belajar berburu dan bertahan hidup tanpa bantuan orang tua mereka. Dalam waktu sekitar 4 tahun mereka akan kembali untuk membesarkan anak-anak mereka sendiri. Pada suatu waktu, jumlah pinguin menurun. Telur dipanen, dan pinguin diburu untuk diambil kulitnya. Lemak mereka direbus untuk dijadikan minyak. Saat ini pinguin dalam bahaya.
Terkadang tumpahan minyak melapisi bulu mereka. Penangkapan ikan yang berlebihan mengurangi pasokan makanan mereka. Mereka terjerat jaring ikan. Wisatawan dapat membahayakan koloni pinguin dengan mengganggu mereka. Kini ada undang-undang yang membantu melindungi mereka. Orang-orang bekerja sama untuk membantu pinguin bertahan hidup di dunia modern. Beberapa daerah telah diberi nama sebagai suaka pinguin. Pinguin dapat ditemukan di kebun binatang dan akuarium. Orang-orang yang bekerja di sana merawat pinguin di lingkungan yang bersih dan aman. Sungguh menyenangkan melihat pinguin bermain. Pinguin pertama hidup sekitar 40 juta tahun yang lalu. Pinguin prasejarah tingginya sekitar 6 kaki, 180 cm. Pinguin terbesar adalah pinguin kaisar. Beratnya bisa mencapai sekitar 90 pon, 40 kg. Pinguin raja dapat hidup hingga 20 tahun. Pinguin terkecil adalah pinguin biru kecil atau pinguin peri. Beratnya sekitar 3 pon, 1,3 kg. Ada 17 jenis pinguin. 5 jenis yang tidak diilustrasikan sebelumnya dalam buku ini adalah pinguin jambul tegak, pinguin kerajaan, pinguin Fiordland, pinguin jambul jerat, dan pinguin Peru. Pinguin Fiordland, Selandia Baru. Pinguin jambu jerat, Selandia Baru. Pinguin jambu tegak, Selandia Baru. Pinguin Peru, Peru dan Ekuador. Pinguin kerajaan, Australia Selatan. Pinguin mengajarkan kita tentang kerjasama, ketangguhan, dan menjaga keluarga. Meski hidup di tempat yang keras, mereka tetap ceria dan saling membantu. Jangan lupa, kita juga harus menjaga bumi dan iklimnya, supaya rumah pinguin tetap aman. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, dan terima kasih sudah menonton fakta menarik tentang pinguin, kehidupan di es dan petualangan mereka asteris.